1, 2, 3, and 4. Count what you have now. Don't count what you don't have. Count what you have now. Don't count what What's up kalian ini? Masa gue sama datang di video kali ini, video figur kali ini ya. Sebenarnya gue udah bikin videonya dari, 2 minggu lalu kalau nggak salah, kayak semenjak nggak bener, gue lupa berapa lama gue bikin tuh video. Tapi gue bikin ulang. Kenapa? Karena pas gue bikin bagian koreografinya, ternyata banyak minus yang gue lewatkan. Figur apa sih yang kali ini gue review gitu kan? Ya dari thumbnail sudah kelihatan apa yang gue review gitu kan. Tapi bagi kalian yang nggak tahu, ini adalah figur yang kali ini gue review. SHF Ultraman Beliar. Gue gak tau cara dibaca gimana sih, cuma baca cita dikit. Seperti biasa gue akan menjelaskan figur apa ini, ya kan. Ya, I mean, at this point ya, gue selalu banget ngejelasin figur gitu kan, anjing kan. Figurnya apa, I mean, setiap figur yang sama pun gue jelasin semua gitu kan, anjing kan. Jadi, bagi kalian merhatiin, thank you. Bagi kalian yang enggak, fuck you. Nah, ini adalah figur SHF yang berasal panjangannya dengan ngen. Ini adalah figur SHF yang kepanjangannya adalah SH Figuarts. SH-nya gue nggak tahu, Acil bisa nyari. Atau emang gak ada kepanjangan ya kayaknya. Abis itu dibuat oleh Bandai dan Tamashii Nation. Seperti yang kalian lihat di sini nih. Bandai dan Tamashii Nation. Ini adalah figur full artikulasi. Gue belum menyebut belum ya, kayak udah dah. Bandai dan Tamashii Nation tidak hanya mengeluarkan figur Ultraman saja nih ya kan, karena karakter yang di sini kan Ultraman kan. Dia nggak ngeluarin Ultraman dong, dia ada banyak banget karakternya. Kamen Rider, Marvel, dan lain-lain. Untuk Ultraman yang kali ini gue review, mungkin kalian ada yang tahu dan mungkin nggak ada yang tahu. Karena emang Ultraman ini adalah Ultraman yang udah lama banget gitu kan. Dan sekalinya keluar itu seingat gue, terakhir kali dia muncul tuh Ultraman Z. Itu pun juga pedang doang dengan palanya gitu kan. Itu gue masih nggak ngerti konsep gitu, tapi gue suka desainnya. Ini adalah Ultraman Beliar, yang dimana kalau bisa bilang di series Ultraman adalah Ultraman yang ya Demon Lord lah kita bilang gitu kan. Bedanya ya kalau Demon Lord kan iblis-iblis, ini kaiju-kaiju gitu kan. Makanya ini kalau bisa bilang adalah Demon Lord-nya Ultraman. Ini ada banyak fansnya ya. Karena gue sendiri pun juga suka dengan Beliar sendiri dari desainnya gitu kan. Walaupun kelihatan kayak goblin sih ya. Tapi gue suka desainnya. Figurnya juga ada 2 versi sebenarnya. Ada yang sekarang gue pegang yang original ya. Kayaknya sih yang original ini ya. Gue juga kurang tahu. Yang satu lagi itu adalah dari manga yang bernama Darkness Hill. Bedanya sama yang ini, dari yang gue lihat ya dari gambar itu, adalah warna catnya yang lebih pekat di situ. Entah kenapa hitamnya sama warna merah itu lebih dalam gitu. Sama dapat aksesoris Specium Ray-nya. Gue nggak tahu nama judul apa sih di sini, nggak dikasih lihat di sini. Di sini kalian cuma dapat Giga Battleizer-nya alias senjatanya doang, yang dimana buat dia bisa ngontrol kaiju doang. Jadi aksesorisnya beda. Tapi menurut gue secara moldingnya sama kayaknya sih sama yang ini. Jadi ya, tanpa basa-basi kita langsung aja ke bagian opini gue tentang figur yang satu ini. Nah, bagi kalian yang merhatiin nih, ya kan? Thank you by the way. Mudah nggak kalian kalau ini figur gak gue keluarin? Ada alasannya. Nah, yang pertama itu adalah, gue akan ngomongin dulu plusnya ya. Ini gue catet nih di HP nih anjing nih. Jadi gue biar gue inget kekurangannya apa. Gue catet di HP. Plusnya dulu kita ngomong. Plusnya desainnya. Gue suka desainnya. Desainnya tuh mirip banget apa yang kalian lihat di real life ininya ya, tokusatsunya ya. Jadi dia kayak agak-agak ada kayak punuk gitu ya di belakangnya gitu kan. Dan warna hitam dan merahnya gue suka banget. Terutama di bagian matanya. Itu gue suka banget gradiasi ya kalau nggak salah nama sebutannya. I don't know lah, I don't give a shit. Gradiasi antara warna merah dan oranye itu gue suka banget. Itu adalah chef kiss dari gue itu tuh. Lalu adalah aksesorisnya. Untuk aksesorisnya jujur kalian dapat 2 pasang tangan, 3 sih kalau termasuk nama yang defaultnya ya. Sama Giga Battleizer. Ada 2 tongkat yang dia kecilnya, yang pendeknya, sama yang panjangnya. Jadi kalian tinggal copot 2 ujungnya doang, pindahin ke 1 tongkat aja. Itu menurut gue udah oke banget. Tapi memang agak disayangkan kita nggak dapat Specium Beam-nya. Itu hanya dapat di yang versi satu lagi. Badai emang pelit biasa. Terus abis itu artikulasinya nih. Artikulasinya bagus, gue demen banget, solid. Dan enak lah untuk dimainin gitu kan. Tapi menurut gue artikulasinya juga termasuk minus. Kenapa? Kita ngomongin dulu minusnya nih abis ini. Emang kita mau ngomongin minusnya ya? What the fuck happened to me anjing? Artikulasi di bagian kakinya terutama ini loose. Gue nggak tahu apakah hanya di kopi gue doang ya.
yang gue punya ini. Mungkin kalian yang punya sama juga SAF Bella bisa komen di bawah. Apakah sama gitu kan? Entah kenapa yang di punya gue ini loose kakinya. Tapi plusnya itu ya, ini agak campur sama plus minus sih. Itu dia masih bisa berdiri sendiri tanpa menggunakan stand. Jadi itu enaknya itu tuh. Entah kenapa ini salah satu figur SAF yang dimana bisa berdiri tanpa stand. Yang kedua adalah harganya. Figur lama tapi harganya masih mahal. Ini mungkin emang bukan salah dari Bandai-nya atau itunya. Tapi memang di Indonesia aja emang biaya cukai udah gede banget jadi makanya mahal. Sama yang terakhir itu adalah kurang leluasanya pose. Jadi itu karena bentuk desainnya seperti itu. Ya troll kayak gitu kan anjing kan. Troll ya goblin lah gitu kan anjing kan. Itu membuat batas nge-possibility-nya itu gak enak. Jadi misalnya kalian pengen dia posenya tuh kayak kesini gini badannya, itu gak bisa full karena punuk yang di belakang itu ngalangin. Lalu habis itu kakinya pun juga gak bisa terlalu banget ngelebar. Sorry bukan ngelebar. Kayak untuk kalian pose kayak diputer-puter gitu itu juga gak terlalu bisa banget. Lalu habis itu badannya pun juga gak terlalu yang bisa kalian punuk ke bawah banget gitu. Nunduk ke bawah atau enggak ke atas. Ke atas sih masih bisa, tapi ke bawahnya itu gak banyak karena ya itu punuk di belakangnya. Ke atasnya pun juga kayak cuman gini doang dia. Jadi gak terlalu ini kayak gitu. Gak terlalu ini gede banget lah. Terus habis itu ini mungkin gue aja ya. Ini figur tuh tajam banget, jadi hati-hati. Itu menurut gue salah satu minusnya kayaknya ya. Itu memang desainnya memang tajam-tajam gitu kan. Memang sesuai dengan apa yang kalian lihat di Face Retrospect. Cuman karena banyak banget part di sini yang susah banget dipasang. Terutama di bagian tangannya. Bukan banyak, itu satu doang. Di tangannya ya, ganti tangannya itu tuh bener-bener lu harus nyiapin Handsoplas anjing at least. Sakit banget itu bro anjing bro. Gue sampai kesel sendiri gue sumpah masang tangan doang. Itu fuck that shit anjing. Tapi you know what? Ya itu saja dari gue untuk plus minusnya. Overall, figur ini menurut gue oke banget untuk kalian yang memang pecinta Ultraman. Muncrat tadi tuh itu. Untuk kalian memang yang pecinta Ultraman dan pengen penuhin koleksinya, apalagi kalau kurang Beliar, ini salah satu opsinya. Karena kalau misalnya kalian beli yang versi barunya, ya kalian dapat efek beamnya gitu kan. Tapi menurut gue, kalau misalnya yang ini lebih murah dan kalian cuma pengen koleksi, gue rekomendasi yang ini aja dibandingin sama yang baru. Karena yang baru udah pasti bakal digoreng seperti biasa, premium Bandai. Makanya jadinya itu udah pasti bakal 1 juta ke atas. Ini seharusnya enggak sih. Ada label di sini harganya 800.000. Seharusnya sekarang masih 800.000, I think kayaknya. Maybe, I don't know. Jadi ya, ini saja dari gue di video kali ini. Jangan lupa like dan subscribe, jangan lupa share ke teman-teman ibu, dan jangan lupa untuk komen di bawah apakah menurut kalian apakah ada kekurangan dari gue bikin video kali ini. Lalu juga jangan lupa untuk join stream gue. Gue sekarang nge-stream walaupun terkadang 1 minggu ada kurang tentu ya karena gue ada acara juga di ini real life gitu kan. Gue nyentuh daun kok anjing, kok I touch grass. Jadi ya makanya agak-agak ini. Tapi biasanya sih gue nge-stream itu biasanya dari Kamis sampai Sabtu. Minggu itu agak 50-50 biasanya. Kalau misalnya gue nggak nge-stream di hari Sabtu, biasanya Minggu gitu jadinya. Atau nggak misalnya 1 minggu gue tetap nge-stream. Jadi ya, itu dari gue Syam. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!